Hubungan Indonesia dan Meksiko mungkin jarang terdengar dalam keseharian kita, tetapi perkembangan terbaru yang terjadi justru membuat kedua negara yang terpisah lebih dari 16.000 km itu berada dalam sorotan dunia internasional. Di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, Indonesia dan Meksiko kini masuk ke dalam sebuah babak ketegangan diplomatik yang tak banyak diprediksi sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga Indonesia harus mengambil langkah berani terhadap negara sebesar Meksiko? Mengapa tarif baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Meksiko bisa memicu respons keras dari Indonesia? Untuk memahami situasinya, kita perlu melihat latar belakangnya secara menyeluruh, termasuk posisi strategis Meksiko dalam perekonomian global. Meksiko bukanlah negara kecil yang bisa dipandang sebelah mata. Ia merupakan ekonomi terbesar kedua di Amerika Latin setelah Brazil, dengan produk domestik bruto yang mencapai lebih dari 1,7 triliun dolar Amerika Serikat. Wilayahnya juga sangat luas, mendekati 2 juta kilometer persegi, jauh lebih besar daripada daratan Indonesia. Populasi Meksiko melampaui 130 juta jiwa, menjadikannya sebagai pasar besar yang berpengaruh di kawasan Amerika Utara. Negara ini juga merupakan pemain utama dalam kerjasama ekonomi NAFTA bersama Amerika Serikat dan Kanada. Dengan industri manufaktur yang kuat, suplai tenaga kerja yang besar, serta posisi strategis di kawasan, Meksiko adalah salah satu motor penggerak ekonomi regional dan global. Jadi, ketika Indonesia menjalin hubungan dagang dengan Meksiko, ini bukan sekadar upaya membuka pasar di Amerika Latin, tetapi juga bagian dari strategi memasuki rantai suplai Amerika Utara. Ketegangan bermula ketika pemerintah Meksiko mengumumkan rencana penerapan tarif baru bagi produk-produk dari negara non-Amerika Latin. Pada dasarnya, kebijakan ini bertujuan melindungi industri domestik mereka dari kompetisi global dan memperkuat daya saing regional. Namun, masalahnya muncul karena rencana tarif ini diumumkan ketika Indonesia sedang berada di tahap penting dalam negosiasi percepatan perjanjian dagang bilateral. Perundingan yang sebelumnya berjalan mulus mendadak terguncang. Jika Meksiko benar-benar menerapkan tarif baru tersebut, maka produk Indonesia akan menjadi lebih mahal dan kehilangan daya saing. Ekspor nasional akan terkena imbas langsung, dan pelaku usaha di Indonesia yang selama ini menjadikan Meksiko sebagai pasar strategis akan mengalami kerugian. Reaksi Indonesia terhadap langkah ini cukup mengejutkan, sekaligus menunjukkan sisi baru diplomasi Indonesia. Menteri Perdagangan Indonesia menyampaikan pernyataan tegas dalam acara Rapimnas Kadin di Jakarta pada 1 Desember 2025. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam jika kebijakan baru itu diterapkan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Indonesia bahkan meminta pengecualian khusus agar produk nasional tidak terkena tarif tersebut. Ini bukan sekedar permintaan biasa, tetapi bentuk tekanan diplomatik yang sangat diperhitungkan. Pemerintah Indonesia kemudian mengadakan pertemuan formal secara online dengan pihak Meksiko untuk meminta klarifikasi dan menegosiasikan kembali kebijakan tersebut. Tujuannya jelas, memastikan rencana tarif tidak diberlakukan kepada Indonesia dan proses percepatan perjanjian dagang bisa tetap berjalan. Kekuatan posisi tawar Indonesia dalam situasi ini tidak boleh diremehkan. Data perdagangan menunjukkan bahwa dari Januari hingga Agustus 2025, nilai ekspor Indonesia ke Meksiko mencapai 1,65 miliar dolar Amerika Serikat, sementara impor dari Meksiko mencapai 219 juta dolar. Angka ini menunjukkan ketergantungan ekonomi yang cukup besar, terutama bagi Meksiko. Indonesia memasok sejumlah komoditas penting yang mereka butuhkan. Sementara itu, Indonesia melihat Meksiko sebagai pasar besar yang mampu menyerap produk nasional secara signifikan. Dengan keseimbangan perdagangan yang sangat menguntungkan Indonesia, negara kita memiliki posisi tawar kuat yang secara diplomatik dapat digunakan untuk menjaga kepentingan nasional. Pernyataan Menteri Perdagangan yang menyebut bahwa Indonesia siap menghentikan pembahasan perjanjian bilateral jika Meksiko tetap bersikeras adalah bentuk sinyal diplomatik yang jarang dilontarkan Indonesia sebelumnya. Ini bukan gertakan kosong, tetapi strategi yang dipikirkan matang-matang. Indonesia memahami bahwa Meksiko juga membutuhkan hubungan dagang yang stabil dengan Indonesia. Itulah sebabnya, tekanan diplomatik ini dinilai efektif dan memiliki rasionalitas kuat di baliknya.
Langkah berani Indonesia tidak berhenti di situ. Pemerintah juga menargetkan percepatan penyelesaian perjanjian dagang Indonesia-Meksiko dalam waktu hanya 3 bulan. Ini merupakan lompatan besar dibandingkan proses negosiasi normal yang biasanya memakan waktu lebih dari 1 tahun. Indonesia ingin memastikan bahwa pasar besar Meksiko tetap terbuka lebar bagi produk nasional, sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha untuk merencanakan strategi ekspor jangka panjang. Percepatan negosiasi ini juga mengikuti model keberhasilan yang pernah diterapkan Indonesia dalam perjanjian bilateral dengan Peru yang selesai kurang dari 2 tahun. Di tengah dinamika perdagangan internasional yang kompleks, langkah Indonesia ini menunjukkan sebuah paradigma baru. Negara kita tidak lagi pasif atau sekedar menunggu keputusan negara lain yang berpotensi merugikan kepentingan nasional. Indonesia kini berani bersuara, mempertanyakan kebijakan yang dianggap merugikan dan memberikan tekanan diplomatik yang elegan tetapi tegas. Diplomasi ekonomi menjadi alat utama, bukan hanya diplomasi politik tradisional. Indonesia menekankan bahwa prinsip saling menguntungkan harus selalu menjadi dasar dalam setiap perjanjian internasional, dan tidak ada satupun negara yang boleh mengambil keputusan unilateral yang merugikan mitra dagangnya. Dampak dari tarif Meksiko tidak bisa dianggap sepele. Jika diterapkan tanpa pengecualian, produk-produk Indonesia akan kehilangan daya tarik di pasar Meksiko. Harga menjadi lebih tinggi, persaingan dengan negara lain yang memiliki perjanjian khusus dengan Meksiko menjadi tidak seimbang, dan pelaku usaha nasional akan sulit mempertahankan posisi mereka. Ini tentu bertentangan dengan visi besar Indonesia yang ingin memperluas penetrasi pasar internasional. Namun, langkah Indonesia dalam merespons isu ini justru menjadi contoh bagaimana negara berkembang dapat menggunakan data, strategi, dan diplomasi untuk mempertahankan kepentingannya. Indonesia tidak perlu menggunakan pendekatan yang agresif secara militer atau konfrontatif, tetapi cukup dengan diplomasi ekonomi yang terukur. Indonesia menunjukkan kedewasaan dalam membaca situasi global, memahami ketergantungan ekonomi, dan menggunakan posisinya untuk menekan negara lain agar mengambil keputusan yang lebih adil. Kini, pertanyaan besar muncul. Bagaimana Meksiko akan merespons? Apakah mereka akan mempertimbangkan kembali rencana tarif tersebut dan memberikan pengecualian kepada Indonesia, atau justru memilih tetap keras dan memicu babak baru ketegangan dagang antara kedua negara? Dunia internasional tentu memperhatikan langkah selanjutnya, karena kasus ini menjadi contoh bagaimana negara berkembang dapat berdiri tegas dalam menghadapi tekanan dan kebijakan global yang berpotensi merugikan. Kini, dunia menanti babak selanjutnya, sementara Indonesia tetap fokus pada tujuan utamanya, melindungi pasar nasional, memperkuat ekspor, dan memastikan bahwa kepentingan nasional selalu menjadi prioritas utama dalam setiap langkah diplomasi internasional.